Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, alhamdulillah kita memasuki babul af'al. Ya, bab tentang fi'il. Kalau kita lihat di bab kalam, ketika penulis menjelaskan eh, macam-macam kalimat, penulis menyebutkan isim, fi'il, dan harf ja'a li ma'nan, gitu ya. Isim, fi'il, dan harf ismun wa fi'lun wa harfun jali makna. Jadi menjelaskan menyebutkan isim dulu baru fi'il. Tapi dalam penjelasan detailnya penulis ini mendahulukan pembahasan fi'il dibanding isim. Kalau isim kan dibahasnya di setelah babul afal itu al marfu'atul asma, mansubatul asma, dan mahfudzatul asma ya gitu. Nah, kenapa demikian? Karena af'al di sini itu pembahasannya lebih sedikit dibanding isim yang banyak banget ya. Jadi dijelaskan dulu yang sedikit, baru nanti yang banyak, gitu ya. Baik, af'al ini jama dari fi'lun ya. Di sini kita bahas matan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain. Al-af'alu salasatun. Fi'il itu ada tiga. Ada khobar ya. Madin wa mudhari'un wa amr. Ini badal dari salah satu. Madin ini marfu ya, meskipun kasrat aslinya madiyun. Ada ya yang dihapus karena isim manqus, karena sulit diucapkan maka ya-nya dihilangkan. Jadi fi'il itu ada tiga, madhi, mudhari, dan amr. Ya, meskipun ada yang mengatakan fi'il itu cuma dua. Jadi amr itu cabang daripada fi'il mudhari. Ya. Jadi amr itu adalah cabang dari fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari yang kemasukan lamul amr, hanya saja lamul amrnya dihapus, begitupun huruf mudhara'ahnya. Seperti litazhabu, hendaklah kamu pergi, lamnya dihapus, ta'nya dihapus jadi izhab. Gitu. Ya. Madin wa mudhari wa amrun. Nahwa daraba wa yadribu. Kok ini wa yadribu ya? Wa yadribu harusnya ya, bukan wa yadribu. Daraba wa yadribu wadrib. Itu lafaz daraba wa yadribu dan wadrib. Daraba ini fi'il madhi, yadribu ini fi'il mudhari, yadribnya fi'il amr. Ya. Apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari dan amr? Secara definisi sudah kita jelaskan di babul af'al ya. Sudah jelaskan madhi itu apa? Ma dalla ala hadatsin ya. Sesuatu yang menunjukkan hadatsin waqa'a qabla takallumi. Waqa'a qabla zamani takallumi. Sesuatu yang menunjukkan peristiwa pekerjaan yang itu terjadi pada zaman sebelum berbicara saat sekarang. Jadi sudah lampau. Kalau mudhari madalla ala hadatsin yaqa'u yaqa'u fi zamani takallum au ba'dahu ya. Jadi kalau mudhari sesuatu yang menunjukkan peristiwa hadas yang itu terjadi sekarang di saat berbicara ataupun setelahnya. Jadi punya dua kemungkinan, sekarang atau di waktu yang akan datang. Nah, terus kalau amar itu madalla ala hadatsin, sesuatu yang menunjukkan hadas, sebuah peristiwa, kejadian yutlabu husuluhu ba'da zaman takallum. Itu dituntut terjadinya sesuatu tersebut setelah waktu berbicara. Seperti idrib, pukullah. Gitu ya. Nah, itu secara definisi sudah dijelaskan pada babul kalam. Nah, sekarang dari pembagian ini kita akan berbicara terkait dengan hukumnya, yaitu hukum bina dan i'rabnya. Bagaimana? Baik, pada dasarnya fi'il itu hukum asalnya adalah mabni. Berbeda dengan isim, hukum asalnya adalah mu'rab, meskipun ada cabangnya mabni yang sedikit ya. Nah, kalau babul af'al
Ya, kalau fi'il itu hukum asalnya adalah mabni, hukum asalnya, ya. Makanya kalau kita lihat dari pembagian sini semuanya itu mabni. Fi'il madhi seluruhnya mabni tanpa terkecuali. Al-amru, fi'il amr juga sama hukumnya mabni tanpa terkecuali. Adapun fi'il mudhari itu hukumnya ada yang mabni, ada yang mu'rab. Sebentar dulu ya. Ya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nanti insyaallah akan kita bahas lebih detailnya al-amru dan al-mudhari. Sekarang insyaallah kita akan bahas fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni, tapi mabninya mabni apa? Apakah mabni ala sukun? Apakah mabninya ala fathi? Apakah mabninya ala fathi atau mabninya ala dhammi? Gitu. Ya. Al kasrah atau ala dhammi? Ini kita bahas sekarang. Oke. Ahwalu bina'il fi'lil madhi. Kondisi-kondisi binanya fi'il madhi. Kalau i'rab kan ada 4 macam. Ada rofa, nasab, khafad dan jazm. Begitupun bina ada 4. Ada sukun, fathah, kasrah dan dhammah. Nah, di sini penulis menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi 'ulumihi fid dharain. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu akhirnya selalu fathah, ya. Akhirnya selalu difathahkan. Baik. Kalau kita lihat dari dari matan ya, ini menunjukkan bahwa fi'il madhi seluruhnya dalam kondisi fathah. Betul ya? Mabni fathah terus. Enggak yang lain, enggak sukun, enggak dhammah, enggak kasrah. Baik. Nah, ini adalah pendapat ulama Kufah. Karena kan penulis ini telah dijelaskan sebelumnya pada biografi sebelumnya bahwa beliau ini termasuk ulama Kufah ya, Ibnu Ajurrum. Tapi dalam syarahnya, di sini disebutkan ternyata mabninya bisa 3 macam. Nanti akan dijelaskan di akhir insyaallah. Yang pertama, fi'il madhi itu bisa juga mabniyun 'ala dhammi. Ya, mabni 'ala dhammi. Kapan dia mabni 'ala dhammi? Di sini catatan, idza tasala bihi wawul jama'ati. Jika dia bersambung dengan wawul jamaah. Contohnya seperti at-tullabu hadaru. Para pelajar itu mereka telah hadir. Di sini kalau kita lihat at-tullabunya mubtada, khabarnya jumlah fi'liyah hadaru. Nah, hadar ini fi'il madhi. Kalau kita i'rabkan hadaru fi'lun madhin mabniyun 'ala dhammi liittisalihi biwawil jama'ah. Jadi hadaru adalah fi'il madhi yang dia itu mabni dhammah liittisalihi biwawil jama'ah. Disebabkan bersambungnya ia dengan waw jamaah. Yang mana waw jamaah? Yang huruf wawnya. Waw jamaah yang dhamir hum ya, seperti itu. Jadi setiap fi'il madhi yang nempel waw jamaah maka dia mabni 'ala dhammi. Ini cuma satu keadaan saja. Jadi fi'il madhi mabni 'ala dhammi pada satu keadaan, yaitu jika idza tasala bihi wawul jamaah. Adapun adapun wawnya itu nanti pembahasan fa'il nanti insyaallah dijelaskan pada bab selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Insya jelas ya? Ibu Nuni jelas ya? Jelas. Ibu Dewi gimana? Iya, Ustaz, jelas. Jelas ya? Jadi gitu. Oke, selanjutnya. Selain mabni 'ala dhammi, fi'il madhi juga mabniun 'ala sukun. Dia mabni sukun. Ya. Kapan dia mabninya dengan sukun? Idza tasala bihi dhamirur raf'il mutaharrik. Apabila ia bersambung dengan dhamir rafa yang mutaharrik. Apa itu dhamir rafa mutaharrik? Yang pertama dia dhamir. Bisa bentuknya fa'il, bisa bentuknya naibul fa'il. Nanti pembahasannya lengkapnya dijelaskan. Terus yang kedua rafa,
Yang kedua mutaharrik. Apa definisi mutaharrik? Ada harokat. Ya, berharokat ya. Nah, contohnya anta kata darsa. Kamu kamu menulis pelajaran. Nah, di sini kata beta, kalau kita i'rabkan, kata beta fi'lun madin mabniun ala sukun. Dia fi'il madhi mabni ala sukun. Litisalihi bidomirir raf'il mutaharriki. Karena bersambungnya dengan domir rafa yang mutaharrik. Perhatikan, kata beta, mana domir rafa mutaharriknya? Ta. Taknya. Perhatikan, dia memenuhi syarat tuh. Tak, pertama dia domir, jelas ya. Yang kedua dia rafa karena fa'il. Terus yang ketiga mutaharrik, dia berharokat, fathah. Makanya mabnya ala sukun. Paham ya? Begitupun anti tobakhtil lahma. Kamu perempuan telah memasak daging. Tobakho ya tubuhu. Jadi kalau tobakhti, kalau kita i'rabkan, tobakhti fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomiri raf'il mutaharriki. Ya, dia adalah fi'il madi mabni ala sukun karena bersambung dia dengan domir rafa mutaharrik. Ti-nya itu kan dia domir, terus yang kedua dia rafa karena fa'il, terus yang ketiga dia mutaharrik berharokat. Ya. Begitupun ana darostun nahwa. Darostu di situ huruf ta'nya sama darostu. Fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomir raf'il mutaharrik, sama domir dia rafa dan mutaharrik. Termasuk juga misalkan jalastuma, antuma, jalastuma, kalian berdua ini telah duduk misalkan. Jalastuma fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomiri raf'il mutaharrik ya. Tapi Ustaz itu kok perasaan tuma itu yang huruf akhirnya sukun deh. Ya, yang berharokat itu maksudnya adalah huruf taknya ya. Huruf taknya. Karena kalau mim dan alif nanti ada i'rabnya tersendiri, pembahasan fa'il insyaallah ya. Terus termasuk domir antum ta'ibtum, kalian semua ini laki-laki setelah capek ya, ta'ibayat abu. Kalau kita i'rabkan ta'ibtum fi'lun madhin mabniun 'ala sukuni litisalihi bi dhamir raf'il mutaharrik, sama. Ya. Termasuk antunna istayqadtunna minan naumi. Kalian perempuan semua telah terbangun dari tidur. Istayqadtunna fi'lun madhin mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'il mutaharrik. Ya. Jadi intinya yang dari 1 sampai berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Kalau dia pertama nempel huruf ta ya dengan berbagai macam variasinya. Ta, ti, tu, tuma, tum dan tunna. Ini domir rafa yang pertama ya. Termasuk juga misalkan domir hunna. Hunna ta'allamnal adaba. Mereka perempuan wanita telah belajar adab. Ta'allamna fi'lun madhin mabniun 'ala sukuni litisalihi bi dhamir raf'il mutaharrik. Dia adalah fi'il madi mabni 'ala sukun karena nempel domir rafa mutaharrik, nunnya itu ya. Dia domir, dia rafa karena fa'il dan mutaharrik berharokat. Adapun nunnya nanti dibahas pembahasan fa'il. Jadi nun niswah. Nah, yang terakhir adalah domir nahnu najahna fil imtihani. Kita telah lulus di dalam ujian. Najahna maka fi'lun madhin mabniun 'ala sukuni litisalihi bi dhamiri raf'il mutaharrik. Salah. Nah ya. Dia harus 3 intinya. Dia domir. Yang kedua dia rafa. Rafa ini bisa fa'il, bisa naibul fa'il ya. Terus yang ketiga dia mutaharrik. Dia harus itu syaratnya. Dan syarat tersebut terpenuhi pada domir yang ta, nun niswa dan na ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Jelas ya? Baik. Ustaz, yang tadi yang Ya. domir. Kenapa? Oh, Nahnu. Yang na. rafa mutaharrik. Iya. Nah ya. Oke. Ya. Oh ya, jadi bukan selalu ta.
Bukan ta. Jadi 3. Huruf ta, nun niswah, dan na yang nah. 3. Niswah. Ya. Nun niswah yang ta'allamna, ya apa zahabna. Ya. Kalau yang tanya bukan. Yang Mutaharrik. hiya. Kalau yang tanya sukun ya. Nah, itu Itu nanti bukan. mabni alal fathi. Karena kan dia bukan fa'il, kan bukan domir. Tapi huruf dia. Ya, Ya. katabat. Iya, dan dia tanya bukan domir. Makanya dia nggak masuk pembahasan ini ya. Karena di itu sini syaratnya harus domir. tanya itu bukan domir Ustaz. Yang Bukan. katabat Bukan. Bukan, itu namanya harfu ta'nis namanya. harfu tanis. Iya, harfun ya dulu ala ta'nis. Gitu. Gimana, ada lagi pertanyaan? Oke, kayak tadi misalkan yang ditanyakan Ibu dulu. Misalkan gimana kalau ternyata bukan domir kayak katabat, maka dia nggak masuk, bukan domir. Maka nggak memenuhi syarat yang pertama. Ya. Terus dia domir, tapi ternyata bukan rofa, melainkan nasab. Misalkan seperti khalaqanallahu. Artinya apa? Allah Khalaqanallahu. Artinya apa? Allah telah menciptakan Taib. kita. Ya, di sini khalaqanallahu. Nah, di situ khalaqanya fi'il madhinya mabni 'alal fathi. Kenapa? Padahal di depannya ada domir loh gitu. Nah, ada nah. Kenapa? Karena dia domirnya bukan domir rofa, tapi domir nasab. Karena nah di situ sebagai apa? Maf'ul. Sebagai maf'ul bih, ya. Ya. Gitu. Makanya harus domir rofa. Kalau nggak fa'il, ya enable fa'il cuma 2 kemungkinan. Jadi ketika ada domir, tapi bukan rofa seperti tadi, kholakona, kholakoka, nah itu mabni alal fathi berarti. Ya, bukan sukun. Meskipun setelahnya domir, tapi bukan domir rofa, tapi domir nasab. Padahal sebagai maf'ul bih ya. Gitu. Atau ternyata dia domir dan dia rofa, tapi dia nggak mutaharik, dia sukun seperti ya tadi kayak haboru itu wawunya kan wawunya domir, dia rofa karena fa'il, tapi dia nggak berharokat, tapi dia sukun, wawunya kan sukun ya, haboru gitu. Maka mamanya lah domi karena kembali wawu jamaah tadi. Jadi harus 3 syaratnya, harus domir, yang kedua rofa. Nah rofa catatannya baik itu fa'il ataupun naibul fa'il. Nah yang ketiga adalah harus mutaharrik, harus berharakat. Nah ternyata dari 3 syarat itu yang sesuai dengan syarat tadi cuma ya, tiga garis besar, huruf ta dengan berbagai macam variannya, terus huruf nun niswah dan na ya seperti ini. Nah, ini yang kedua mabni ala sukun. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, lanjut ya. Yang terakhir, selain mabni ala dhammi, juga selain mabni ala mabni ala sukun, ternyata fil madhi juga dia bisa mabni ala fathi. Kapan dia mabni ala fathi? Jika tidak nempel idza lam yattasil bihi waul jamaah. Kalau dia tidak nempel waul jamaah, wala dhamirur raf'il mutaharrik, juga tidak nempel dhamir raf'il mutaharrik. Jadi selain yang di atas tadi, dhamirnya cuma 4. Huwa, huma, hiya, huma. Ya, contohnya huwa raja'a minal madrasati, dia telah kembali dari sekolah. Raja'a fi'lun madin mabniun 'ala fathi. Selesai. Karena enggak nempel wawu jamaah, enggak nempel dhamir rafa mutaharrik. Huma sami'a an-nasihata, mereka berdua telah mendengar nasihat. Nah, di sini sami'a fi'lun madin mabniun 'ala fathi. Dia fi'il madin mabni 'ala fathi. Meskipun sami'a setelahnya kan ada alif, itu domir dan dia rofa, tapi nggak mutaharrik, tapi dia sakin, dia sukun ya. Makanya nggak masuk ya. Karena dia domir, rofa udah memenuhi 2 syarat. Tapi nggak mutaharrik, maka enggak. Jadi mabni alal fathi. Wal alifu nanti pembahasan fa'il. Gua salat juga sama, hiya gua salat athiyaba. Gua salat fi'lun madin mabni alal fathi. Dia nggak nempel domir, tapi wawu itu huruf ya. Nah, maka satu syarat yang pertama domir saja sudah tidak bisa berlaku. Jadi kedepannya juga sama tuh. Apalagi yang setelahnya ya, yang rofa dan mutaharrik. Begitu pun dengan huma.
huma adabata al-abna. Jadi huma setelah ya. Mereka dua perempuan telah mentakdib, telah mendidik anak-anak laki-laki. Adabata fi'lun madin mabniun ala ya, jadi cuma 4. Huwa huma hiya huma. Tapi ternyata ada tambahan di sini. Ternyata fath itu mabniun ala fath itu bisa dua. Bisa zahir, bisa muqaddar. Contoh, huwa tala surat al-ikhlas. Apa artinya? Huwa tala surat al-ikhlas. Dia membaca surah Al-Ikhlas. Ikhlas. Nah, di sini perhatikan. Tala di situ fi'lun madin. Mabniun 'alal fathil muqaddari lit ta'adzuri. Dia fi'il madi mabni 'alal fath, tapi fathnya muqaddar. Maaf ini salah, kurang ini ya. Ibu yang sudah nge-print out, setelah kata muqaddar ini tambah 'alal alifi ya. Dia mabni pada fathah muqaddar pada huruf alif karena ta'adzur. Ya. Karena ta'adzur. Karena nggak mungkin berharokatkan alif. Ya. Begitupun yang huwa baka minal alami. Apa artinya? Apa artinya? Huwa baka minal alami. Dia menangis karena sakit. Baik, dia menangis karena sakit. Maka sama fi'lun madin mabni 'alal fathil muqaddari 'alal alifi litta'adzur. Termasuk yang tala baka domir ini ya, domir yang apa namanya, domir hiya, talat kan alifnya dihapus. Cuma nanti oh iya saya baru kepikiran nih dapat ilham. Kalau talat misalkan hiya talat surat al-ikhlas jadi fi'lun madin mabni 'alal fathil muqaddari 'alal alifil mahdhufati pada huruf alif yang dimahdhuf. Sebentar ya. Sebentar Bu ya. Ya, lanjut ya. Termasuk yang hiya bakat sama. Jadi alal fathil muqaddari 'alal alifil mahdzufati. Saya lupa nanti saya tambah. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, Ibu. Ada pertanyaan? Jadi itu fil madi 3 ya, mabni 'alal dhammi, mabni 'alal sukun, mabni 'alal fathi. Ada dhamma kalau nempel wal jamaah, dhamir mabni 'alal sukun kalau nempel dhamir mutaharrik. Terus dhamir mabni 'alal fathi kalau tidak nempel wal jamaah, juga tidak nempel dhamir mutaharrik. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Maaf Ustaz, tadi alal fathil muqaddari alal alifi Al-mahdzufati. al-mahdzufah. Iya. Kalau yang ini ya Yang talat. yang talat ya dan talata gitu domir huma. Yang hiya dan huma setelah ini ya. Jadi saya tambah nanti saya share lagi. Coba keingetan ya. Afwan Ustadz, jadi bukan li ta'adzur ya Ustadz? Li ta'adzur benar. Yang tala. Iya, kenapa? Tetap li ta'adzur ya. Betul. Setelah alifi. Al-alifi li ta'adzur tetap. Al-mahdzufati li ta'adzur. Yang ditambah tuh yang al-alifi antara muqaddar dan li ta'adzur. Nanti saya revisi insyaallah. Baik Ustadz. Syukran. Nanti di pembahasan ini ada ya di pembahasan i'rabul Quran insyaallah. Oke, kalau nggak ada ini saja untuk ahwal bina'il fi'il madhi. Tiga intinya dhamma, sukun dan fathah. Nanti pertemuan selanjutnya enggak fi'il mudhari tapi fi'il amr.
karena fi'il mudhari lebih panjang. Insyaallah, untuk sesi satu kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam bishawab.